بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat mengerjakan tugas bahasa Indonesia dan agama Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa melaksanakan sunnahnya hingga ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Al-Ikhlas merupakan surat Al-Makkiyah dan disebut sebagai surat Al-Mufassal. Apa itu artinya Al-Mufassal? Al-Mufassal adalah surat-surat pendek. Berarti Al-Ikhlas ini merupakan atau termasuk surat-surat yang pendek yang ada dalam Al-Quran. Al-Ikhlas ini berisi 4 ayat dan merupakan surat ke-112. Diturunkan setelah Surah An-Nas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena di sini Al-Ikhlas ini berisi tentang pengajaran tauhid, tentang ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh para rasul dan teman-temannya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, surat ini berasal dari istilah mengikhlaskan sesuatu, yaitu membersihkannya atau memurnikannya. Dinamakan demikian karena di dalam surat ini terdapat ajaran yang berisi tentang ikhlas kepada Allah. Dan barang siapa yang mengimani, dia termasuk orang-orang golongan orang yang ikhlas. Disebut juga al-ikhlas, yang mana artinya adalah murni, karena dalam surat ini murni membicarakan Allah. Allah mengkhususkan untuk membicarakan dirinya dalam surat al-ikhlas ini, tidak tentang hukum maupun yang lainnya. Ada beberapa keutamaan dan manfaat membaca Al-Ikhlas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah, jadi ada seorang laki-laki yang mendengarkan orang yang membaca surat Al-Ikhlas berulang kali. Setelah itu pun dia menceritakan kepada Rasulullah SAW dengan nada yang merendahkan surat Al-Ikhlas. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, dengan jiwaku yang berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis yang kedua itu merupakan tentang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunnya rumah di surga. Siapapun pasti ingin masuk surga kan? Apalagi kalau dibangun rumah di surga. Sebuah hadis meriwayatkan, siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga nanti. Membaca surat Al-Ikhlas akan dicintai Allah. Dalam sebuah kisah, Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada ibunya, Amrah binti Abdurrahman, saat ia tengah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, didapati Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dalam syariah, yaitu pasukan khusus. Laki-laki tersebut menjadi imam sholat, selalu mengakhiri bacanya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika pulang, hal itu pun disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, tanyakanlah kepadanya, kenapa ia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya dan mendengarkannya. Itu Rasulullah SAW bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita sudah mengetahui manfaat dari surat Al-Ikhlas, semoga dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran yang memiliki ribuan manfaat bagi diri kita maupun bagi yang mendengarkan. Semoga khutbah singkat ini dapat
menambah keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manfaat, datangnya hanya dari Allah, dan jika ada kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.